Ya pemirsa, fenomena hujan es melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, bahkan angin kencang saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Hujan es disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu. Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, maka saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Palembang, Sumatera Selatan. Ya, akibatnya beberapa pohon besar tumbang menimpa ruko, rumah hingga menutup jalan. Inilah detik-detik rekaman warga saat pohon besar tumbang, terlihat kepanikan warga yang sedang berteduh langsung memindahkan kendaraannya. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pohon yang tumbang juga menimpa ruko dan rumah hingga menghancurkan bagian atap. Bahkan tumbangnya pohon tersebut merusak tempat pedagang kaki lima. Selain itu, dampak akibat pohon tumbang menutup akses jalan menuju pemukiman warga. Karena angin kencang tadi barusan dan memang hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini pohonnya cukup besar dan kami saat ini sedang berusaha untuk komunikasi dengan dinas perkebunan dan saat ini sudah petugas sedang di jalan. Dan akan ada pohon lain juga? Siap, karena juga sore ini kebetulan ada 2 kejadian di lokasi yang berdekatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PRKP Kota Palembang mengerahkan kendaraan khusus dan mesin potong mengevakuasi pohon tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni yang berada di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tumbang. Ya, insiden pohon tumbang juga terjadi di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu dan membuat para pengendara harus mencari jalur alternatif. Hujan deras disertai angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di Jakarta pada Sabtu siang membuat pohon kapuk setinggi 15 meter di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta tumbang. Pohon ini juga menimpa sejumlah tiang kabel listrik hingga nyaris roboh. PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi langsung memotong batang pohon hingga menurunkan alat berat. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas peristiwa ini, namun ruas jalan dari arah Kemang Raya menuju Pejaten maupun Ampera sempat tidak bisa dilalui. Sementara itu, anak pohon mahoni setinggi kurang lebih 7 meter tumbang di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta pada Sabtu sore. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Jakarta sejak siang hari. Tidak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik yang berada di sekitar lokasi juga turut tertimpa hingga menjuntai. Tadi kejadiannya pas hujan besar, itu angin, jadi mungkin tumbang. Ini bukan di sini aja, di sebagian di sana juga ada tumbang sedikit, tapi lebih gede di sini. Bukannya kita nggak mau geser biar lalu lintas lancar, tapi kabel ini masih aktif, jadi masih gelantungan pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan para pengguna jalan yang ingin melintas dari arah Kemang Utara menuju Kemang Raya harus mencari rute lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak Sabtu siang membuat ratusan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Peristiwa ini juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos banjir. Diketahui buruknya sistem drainase menjadi salah satu penyebab perumahan Bukit Pamulang Indah menjadi langganan banjir.
Sementara itu dari data BPBD Tangerang Selatan mencatat akibat hujan dari siang hingga Sabtu sore terdapat 4 perumahan warga yang terendam banjir. Sementara itu pemirsa, fenomena menarik terjadi di Pantai Carita Pandeglang, Banten, di mana ribuan ikan justru meloncat ke daratan dan menjadi rebutan warga. Wow, dan ini perilaku ikan yang tidak biasa ini dikaitkan dengan perubahan iklim. Ngampar dah. Sebuah fenomena langka terjadi di Pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu sore, di mana ribuan ikan tampak meloncat-loncat ke daratan. Warga pun tampak semangat memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng ini. Dulu pernah, tapi nggak begini. Mestinya payu gitu, Pak. Tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada, Pak. Emang ini mah kelebihan ikannya ya, Pak ya? Ya, terlalu banyak datangnya dia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Sementara BMKG dan Dinas Perikanan setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti fenomena ini. Namun kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan sering dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Di sisi lain, masyarakat di sekitar Pantai Carita diimbau untuk tetap tenang namun waspada sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait fenomena tidak biasa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan di Blora, Jawa Tengah. Sebelum mendarat darurat, warga sempat melihat helikopter jenis Mi-17 itu terbang rendah berputar-putar. Warga langsung mendatangi untuk melihat helikopter milik TNI Angkatan Darat yang mendarat darurat di area persawahan Dukuh, Tindik, Desa Kadengan, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang membawa 10 orang itu terpaksa mendarat darurat. Beruntung seluruh penumpang selamat. Polisi langsung memberi garis polisi agar warga tidak mendekat ke helikopter. Saksi mata mengatakan sebelum mendarat darurat, helikopter sempat terbang rendah. Belum diketahui penyebab helikopter jenis Mi-17 buatan Rusia itu mendarat darurat. Namun sejumlah teknisi dari Angkatan Darat terlihat memeriksa mesin heli tersebut. Diduga ada kerusakan mesin di heli itu. Dari sana kok dengarannya nggak keras, terus landingnya kok gini turun begitu dari rumah saya itu. Jam berapa Pak itu mungkin? Jam 7-an. Itu berarti heli sempat terbang rendah Pak ya? Ya, terbang rendah dari sana, dari arah timur. Sebelumnya, helikopter terbang dari Surabaya hendak menuju Semarang sebelum terpaksa mendarat darurat. Saat ini, teknisi TNI AD masih memeriksa mesin heli tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 14 tersangka terkait dengan situs judi online. Ya, 11 tersangka diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan.
fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September-Oktober 2024. Ya, total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi.
Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsa Keshi, RRI News melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta ponsel. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang, Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, Arlista dan juga Cikal di studio, selamat pagi. Dan pemirsa, saat ini arus lalu lintas di kawasan Taman Mini ini terlihat dalam keadaan ramai lancar, di mana memang di beberapa ruas jalan sudah terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Taman Mini. Kita ketahui bertepatan juga akhir pekan saat ini, sehingga memang aktivitas ke Taman Mini akan terus terjadi peningkatan hingga siang nanti. Jadi kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu berhati-hati dalam berkendara serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Keramat Jati saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian trafik, laik dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Untuk kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Mini yang akan mengarah ke arah Taman Mini juga saat ini dalam keadaan ramai lancar. Namun masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SFI
Pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu menggunakan helm. Hal ini untuk melindungi kepala Anda apabila terjadi benturan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke Taman Mini dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan dari Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Taman Mini. Pemirsa, besar harapan kami Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Hal ini juga untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian beberapa minggu terakhir ini yang menjadi perhatian adalah kecelakaan di jalan tol. Untuk itu pemirsa yang menggunakan jalan tol tentunya Anda untuk selalu memastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Kemudian apabila Anda lelah saat berkendara, beristirahatlah sejenak di rest area yang sudah tersedia. Hal ini untuk menghindari terjadinya trouble di jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian pemirsa, kami juga menyampaikan bagi pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Arlista dan juga Cikal kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Gerakan Solidaritas Nasional resmi dideklarasikan. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu siang kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Presiden Prabowo menjabat Ketua Dewan Pembina GSN. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto kembali menyerukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di GBK. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi.
Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai berpidato, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto juga ikut membaur bernyanyi dan berjoget bersama. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa penolakan, mulia adanya berpegangan tangan. Demi masa depan Indonesia jaya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di stasiun Purwosari Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke TK Angkasa dan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kunjungan ini dilakukan sebagai dukungan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia sejak usia dini hingga kejuruan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi TK Angkasa di Palembang, Sumatera Selatan. Muti memperkenalkan metode bermain sambil belajar sebagai pendekatan efektif untuk mengembangkan konsep dasar, seperti matematika bagi anak usia dini. Muti menjelaskan pentingnya pengenalan konsep dasar matematika melalui permainan. Metode ini memungkinkan anak-anak memahami dasar pelajaran tanpa merasa terbebani. Pendidikan di usia dini ini diharapkan mampu membentuk karakter yang kuat dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ke depan. Matematika untuk TK. Karena selama ini banyak masyarakat memahami, wah ini masih kecil-kecil sudah diajari hitung-hitungan tambah pusing. Tapi saya praktekkan bagaimana mengenalkan konsep-konsep matematika dengan bermain. Karena prinsip pendidikan di TK adalah bermain sambil belajar. Jadi gerakan motoriknya tetap bisa berjalan, pengembangan konsep bisa berjalan, pembentukan karakternya berjalan. Selanjutnya, Abdul Muti juga meninjau program Teaching Factory yang telah diterapkan di SMK Muhammadiyah. Program ini dinilai mampu menciptakan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang usaha. Abdul Muti pun memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan berusaha menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Wenda Nura, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga mengapresiasi strategi yang disiapkan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tidak lupa, RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa. Dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa, Presiden Prabowo memberi semangat untuk RK terus berjuang dalam bertugas. Pemirsa, relawan pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menggelar diskusi bedah visi misi pasangan Ridho di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Para relawan membahas tuntas salah satu visi misi pasangan Ridho, yakni hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi gratis untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih baik. Gabungan relawan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono membedah visi misi pasangan Ridho terkait program hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi gratis yang diyakini mampu membawa Jakarta keluar dari masalah kemacetan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Memiliki konsep dan ide yang brilian, visi misi ini menjadi salah satu daya tarik para relawan dan masyarakat Jakarta dalam menentukan pemimpinnya di masa depan. Dengan kapasitas pasangan Ridho, mereka berharap visi misi ini dapat dijalankan dengan baik. Persoalan di Jakarta ini kan masalah kemacetan. Itu siapapun gubernurnya, macet itu nggak pernah terselesaikan. Nah, ada terobosan baru, inovasi baru yang tentunya keluar dari visi misi pasangan Ridho, yaitu rumah-rumah yang ada di pasar, dibuat perumahan di atasnya dan stasiun dan sebagainya. Ini untuk mengurangi kemacetan. Jadi perumahan dengan transportasi itu memang harus terintegrasi, ya, menyatu dan juga dengan tempat kerja agar orang itu dari kegiatan sehari-harinya di tempat kerja dan rumah itu jaraknya bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Aktifnya para relawan dalam mensosialisasikan sejumlah visi misi pasangan Ridho menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat mengetahui sosok pemimpinnya yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang mampu membawa Jakarta lebih baik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Ahmad Putra News melaporkan. Sementara pasangan lawannya, yakni paslon Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, istri Gus Dur, Sinta Nuria, menyampaikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano. Pertemuan antara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan istri Gus Dur, Sinta Nuria, digelar di pondok pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Sinta berpesan kepada keduanya agar adil saat memimpin. Sinta pun mendoakan keduanya untuk bisa memimpin Jakarta dengan lebih baik. Pertemuan berlangsung hangat, terutama saat Pramono Anung mencium tangan Sinta Nuria. Tak hanya Sinta, pasangan Pramono Rano juga disambut oleh anak Gus Dur, yakni Yeni Wahid. Saya ya. Tetapi yang paling penting adalah doanya beliau. Karena doa beliau itu luar biasa. Saya dalam hidup saya yang saya cium tangannya itu 3 orang, salah satunya pun Cinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya ada 3 orang, salah satunya beliau. Karena artinya apa? Saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bu Sinta dan keluarga, dan saya terima kasih sama Mbak Yeni hari ini difasilitasi untuk bisa sowan rawuh ke Bu Sinta ditemani oleh Kiai Kafabi. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi keyakinan saya, kepercayaan saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Saya mohon kepada beliau berdua agar perempuan itu dimuliakan semulia-mulianya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta akan fokus mengatasi persoalan air bersih serta infrastruktur jalan di Provinsi Bali. Hal ini disampaikan saat keduanya melakukan kampanye di Wantilan Sewaka Prema Renon, Kota Denpasar. Pasangan I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta berkomitmen hadirkan program pembangunan terintegrasi di Provinsi Bali saat bertemu warga di Wantilan, Sewaka Prema Renon, Kota Denpasar. Keduanya juga akan memberikan solusi air bersih, kemacetan, sampah hingga keindahan tatanan Kota Denpasar. Selain itu, pasangan yang diusung oleh Partai Perindo ini akan membangun transportasi modern, metro, subway, mass rapid transit atau moda raya terpadu bawah tanah secara bertahap. Kita punya produk lokal Bali yang luar biasa yang harus kita jadikan sebagai sumber penghidupan dan daya pengungkit perekonomian Bali agar Bali mengurangi ketergantungan dengan sumber-sumber kehidupan dari luar Bali. Underpass ini untuk mengurai daripada kemacetan sehingga tidak ada masyarakat menunggu lampu merah lagi. Yang kedua, jalan lingkar yang ada di daerah timur ini, yang ada di Sanur. Begitu juga dengan konektivitas dengan Kabupaten Badung. Ini harus kita lakukan untuk mengatasi daripada kemacetan itu sebelum kita menunggu MRT. Berpedoman pada visi Nangun Satkerti Loka Bali, Cagup dan Cawagup Bali nomor urut 2 ini tawarkan pembangunan infrastruktur menuju Bali era baru. Program Mungur ini betul-betul menjawab apa yang menjadi
menjadi kebutuhan rakyat apa yang diprogramkan, karena itu betul-betul berpihak kepada masyarakat. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Engelata Nasution ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan rokok dan miras ilegal bermerek di kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Barang ilegal ini berasal dari 320 hasil kegiatan penindakan Bea Cukai Bogor dan stakeholders terkait hingga 25 September 2024 dengan kerugian negara ditaksir sebesar 6,318 miliar rupiah. Dalam memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang kena cukai ilegal di lapangan kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4,3 juta batang rokok bermerek, 394.000 gram tembakau iris, dan 865 liter minuman alkohol ilegal dimusnahkan karena melanggar peraturan terkait barang kena cukai. Pelaksanaan ini berfungsi untuk community protector yang sejalan dengan salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kalau kaitannya dengan pemusnahan barang yang tadi disampaikan ilegal ini, tidak lain tidak bukan karena sinergitas sebagaimana disampaikan oleh Bapak Satpol PP tadi gitu ya. Sinergitas dengan Pemda, dengan Kajari, dengan beberapa kemudian TNI Polri. Nah, inilah wujud kepedulian kita kepada barang-barang yang ilegal tadi, supaya tadi message-nya jelas bahwa jangan digunakan. Kita perkuat lagi sinergi dengan pemerintah daerah, dengan aparat TNI Polri untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi. Karena apa? Karena memang tentunya dengan kolaborasi tadi kita akan jadi lebih kuat gitu ya. Dan juga harapannya juga kepada masyarakat supaya tidak menggunakan rokok ilegal. Dengan pemusnahan barang ilegal ini, masyarakat diberikan kesadaran untuk membeli barang yang memiliki pita cukai untuk barang yang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Jaka Samsa, dan Muhammad Firman Syah, iNews melaporkan. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di kawasan Sudirman, Jakarta pada Sabtu siang. Pelatih Timnas Shin Tae-yong menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Selain Shin Tae-yong, mantan bek Timnas Indonesia Ryuji Utomo juga hadir dalam acara ini. Adapun ASEAN Cup 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam tur trofi ini, pelatih Timnas Shin Tae-yong menyampaikan bahwa ia akan menurunkan Timnas U22 yang berisikan pemain Liga 1 di ajang ini. Ia juga menyebut telah merancang konsep persiapan timnas dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. 일단 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고 우리는 상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다 나는 이렇게 생각하고 있다고. 지금 개인적으로 우리 팀 스케줄은 11월 26일 날 발리로 가서 한 열흘 정도 전지훈련을 하고 미얀마 경기를 가려고 생각하고 있다. Tur trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF ini sejatinya sudah berlangsung di beberapa kota di Asia Tenggara. Tur trofi akan berakhir di Manila, Filipina pada 9 November mendatang. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Abdul Roshid, iNews melaporkan.